Anda kembali di One on One, disampaikan tadi bahwa pengawasan dan tata kelola LPG 3 kg akan dibenahi oleh pemerintah. Saya masih bersama Menteri SDM Pak Bahlil. Pak Bahlil tadi disebutkan bahwa pilihannya ada dua, untuk meluaskan, memperlebar kewenangan BPH atau kemudian membentuk badan baru. Kita sekarang tahu di tengah efisiensi pemerintah yang lakukan luar biasa, pemotongan anggaran bahkan sampai 300 triliun jumlahnya untuk APBD, penghematan. Tapi kalau opsinya untuk membangun badan baru, pengawasan ini gimana tuh Pak? Agak kontradiktif nggak? Memang idealnya kalau kita mau bangun efisiensi, kita memperkuat BPH Migas. Oke. Karena kalau tidak kita melakukan pengawasan terhadap penyaluran subsidi 87 triliun LPG, itu sama dengan pembiaran. Ini pembiaran dan ini sudah dibiarkan lama. Saya nggak mau. Dan perintah Bapak Presiden sekali lagi, beliau peduli dengan rakyat dan ingin memastikan semuanya sampai. Nah, cara memastikannya bagaimana kalau tidak ada pengawasan? Harus ada itu ya. Harus ada, masa kita mau kasih ke Pertamina aja? Selama ini kan cuma dikasih ke Pertamina. Ya mengawasi Pertamina hanya eselon 2 saya. Nggak percaya tuh Anda untuk mengawasi Pertamina? Strukturnya terlalu kecil. Oke. Dengan masa seorang eselon 2 mengawasi Pertamina yang sebesar itu. Patra Niaga yang mengelola subsidi 87 triliun LPG. Ini kan gede sekali. Nggak cukup, nggak mampu atau tidak percaya untuk mengelola Saya itu? percaya, Oke. tapi bebannya terlalu, ibarat kapal, muatnya cuma 10 ton, tapi dikasih muatan 100 ton, tenggelam naik kapal. Ya kalau saya tidak mau ambil risiko dan mau jadi menteri di belakang meja aja, gue cuek aja. Biarin aja. Biarin aja. Tapi kan saya nggak bisa begitu, Mbak. Ini kan punya rakyat yang tidak mampu. Saya harus memastikan sebagai anak yang berproses besar dari keluarga yang tidak mampu, rasanya tidak rela kalau hak-hak mereka ini dipreteli akibat karena ketidakpedulian pemerintah dalam melakukan pengawasan ini. Nah, karena itu saya konsultasikan, tapi kalau kita bicara efisiensi, memang idealnya adalah kita perkuat BPH Migas. Namun, saya harus melihat regulasinya. Apakah regulasi yang ada itu cocok untuk kemudian kita perkuat atau tidak cocok. Nah, kalau tidak cocok berarti harus ada badan. Baru. Nah, badan baru ini kita rampingkan atau seperti apa soal lain. Tapi menurut saya yang terpenting adalah kita harus ada badan yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan subsidi LPG. Oke. Jadi untuk jangka panjang membenahi tata kelola LPG 3 kg, alternatif solusinya, opsinya adalah membuat badan baru atau memperluas. Ya. Tapi untuk jangka pendek nih Pak, di depan mata bulan depan ini sebentar lagi Ramadan, Ya. terus Lebaran. Untuk ketersediaan, akses dan lain-lain, terutama untuk masyarakat kecil, gas 3 kg sejauh ini seperti apa? Clear. Aman? Jadi yang sekarang pengencer kan sudah naikkan menjadi sub pangkalan. Oke. Sekarang tidak ada syarat apa-apa. Syaratnya kita bebaskan, kita daftarkan sekarang menjadi sub pangkalan dan mereka dikasih aplikasi untuk mengontrol. Hanya itu aja kok. Dan gratis. Jadi nggak ada alasan lagi. Dan untuk impor LPG kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak ada sedikit pun yang kita kurangi. Sama. Jadi saya pikir nggak ada isu. Jadi pasokan untuk Lebaran Nggak ada Ramadan isu sama aman, sekali. ya? Nggak ada isu. Saya kan mau ibadah juga. Jangan sampai nanti Jangan sibuk-sibuk ngurusin ini. Jangan sampai puasa saya 30 hari diambil oleh Ngurusin masyarakat gas 3 yang harusnya kilogram. mendapat LPG nggak dapat kan gitu kan. Bila perlu kita kasih tambah. Bila perlu saya tambah. Makanya hari Senin mulai ini saya rapat maraton. Saya akan meminta detail data dari Patra Niaga Pertamina. Jawa berapa, Kalimantan berapa, Sumatera berapa, per provinsi. Saya akan detail taruh dashboard saya. Saya akan ngontrol langsung. Jadi udah aman nih ya soal tadi 2024 oke gas 2025 mana gas sudah nggak masalah lagi. Kalau ya, masih ada tanya mana gas nanti kita kasih gas. Udah ada gas ya. kita Oke. kasih gas. Kita selesai ngomongin gas Pak Menteri. Ini sedikit ada waktu tersisa sedikit. Saya mau ngomongin ini yang lagi menarik perhatian juga di masyarakat. Apa itu? Ini menteri-menteri lagi pada naik transportasi umum. Ini bagian pencitraan, efisiensi atau apa? Ngasih contoh yang bagus nih buat publik nih. Pak Menteri juga sempat siap nggak nih kalau harus naik angkutan umum? Transportasi umum. Begini ya. Atau bawa transportasi umum lagi? Saya ini kan, ya bagi saya transportasi umum itu bagian daripada hidup saya. Karena saya SMP itu kondektur angkot. 3 tahun di terminal. SMA atau SMEA itu saya sopir angkot.
2 tahun, iya sopir angkot. Bawa angkot beneran? Bawa angkot beneran. Itu di daerah mana, Pak? Di Fakfak, di kampung saya. Kuliah, itu Sabtu Minggu kalau nggak ada jam kuliah, saya narik angkot. Kalau nggak gitu nggak bisa makan soalnya. Jadi sekarang disuruh naik Jadi angkutan bagi umum saya, nggak apa-apa? kalau bila perlu kita naik angkot, saya sopirnya. Untuk menguji, bukan hanya naik angkotnya. Jadi sekalian bukan ya? hanya naik bis, Enggak, sopir pun. sekalian ngantor ke kantor kementerian, narik sekalian. Narik sekaligus. Jadi bagi saya penting juga untuk kita memberikan contoh. Iya. Agar jangan aturan dibuat tanpa memperhatikan rakyat kecil. Saya mengapresiasi seperti LPG kemarin. Saudara-saudara kita yang mungkin ada kekurangan dalam penerapan ini, mereka mengeluh, protes, dan saya kan langsung turun. Saya turun. Dan perintah Bapak Presiden itu adalah harus hadir di setiap tengah-tengah masyarakat ketika ada keluhan. Tugas kita menyelesaikan masalah. Jadi menyangkut dengan angkot perangkotan, kalau katakanlah memang itu harus kita lakukan, oh saya dengan senang hati. Nggak ada patwal, naik angkutan umum, benar-benar efisiensi gitu. Menteri siap yang ngasih contoh gitu Nggak ya? ada masalah. Dulu waktu saya dari Papua datang ke Jakarta, aktivis 9899, naik Ngelewatin Kopaja itu semua. Metro Mini gantung, kadang-kadang turun pun nggak bayar. Itu. Wah dicari nih nggak bayar. Iya, tapi senyum-senyum sama kondekturnya. Udah gitu. tahu lah Pak ya. Jadi oke lah, saya pikir itu bagus. Supaya kita ya sama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Betul itu, Saya betul. pikir ide bagus. Tapi bagi saya itu bukan barang baru. Oke. Makanya saya pernah diwawancara oleh satu media. Bagaimana menurut Pak Menteri kalau naik angkutan umum, angkot? Saya bilang itu yang Om suka. Karena memang hidup saya bertahun-tahun Di di angkot. dunia terminal yang memang hulunya angkot. Oke, terakhir nih Pak Menteri, kita masih bahas sedikit nih di waktu yang singkat. Ada yang ingin Anda sampaikan nggak ke masyarakat terkait dengan apa yang terjadi 1 pekan terakhir ini? Silakan, saya kasih waktu Pak Menteri ngobrol. Bapak Ibu, seluruh saudara-saudara saya, seluruh masyarakat dimanapun berada dari Aceh sampai Papua. Pertama, kami pemerintah khususnya Kementerian SDM melakukan penataan ini dalam rangka memastikan bahwa setiap 1 rupiah atau sekecil apapun itu uang yang dikeluarkan dari APBN untuk subsidi harus sampai tepat sasaran. Dan yakinlah kami melakukan ini untuk bagaimana Bapak Ibu semua, terutama mak-mak, ibu-ibu saya, mohon maaf, untuk belinya murah. Kan pemerintah kan kasih 18.000, 17.000, 19.000. Saya nggak rela kalau ibu-ibu beli 25.000. Saya tahu ada yang mengatakan nggak apa-apa, ada yang lebih mahal, tapi yang penting ada. Itu benar, ada yang begitu, tapi banyak juga saudara-saudara kita yang cuma 2.000 perak aja naiknya, memikirkan itu penting. Jadi saya sekali lagi terima kasih kerjasamanya. Kalau ada yang kurang-kurang kemarin mohon maaf, dan saya janji ke depan semua LPG ada di sub-sub pangkalan dan kami akan menerapkan dengan harga yang sesuai dengan apa yang akan diputuskan oleh pemerintah. Dan Bapak Presiden Prabowo memastikan bahwa keberpihakan Bapak Presiden kepada rakyat kecil, kepada masyarakat, itu adalah yang utama yang dilakukan oleh semua anggota kabinetnya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri, yang pasti kita mendukung apa yang dilakukan pemerintah, namun juga dengan memperhitungkan strateginya, sosialisasinya sehingga tidak berdampak negatif pada masyarakat ya. Baik, terima kasih Pak Menteri Bahlil sudah hadir di One on One. Demikian pemirsa One on One hari ini, kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.